Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Flex Richard. Di video kali ini kita akan membahas progres pembangunan untuk perumahan Pak Serpong yang berada di daerah Legok. Nah, sekarang kita sedang berada di atas flyover yang memisahkan antara jalan warga dan juga area Pak Serpong. Langsung aja kita masuk di klaster pertama yang kita lihat progres pembangunannya, yaitu Cendana Crest. Dari flyover ini kita menghadap ke kiri. Cendana Crest sendiri pembangunannya juga bisa kita lihat tiap minggunya itu sangat pesat sekali teman-teman, dan ditargetkan serah terima di Desember 2024 ini. Tentunya secara bertahap, jadi nggak langsung semua rumah ya. Jadi mungkin ada beberapa rumah dulu yang serah terima, dan targetnya itu 1000 rumah untuk ketiga klaster yang berada di posisi paling depan ini. Ada Cendana Crest, Cendana Private, dan juga Citizen Park. Nah, ini fasad depannya sudah mulai dicat ya. Ini catnya warna krem. Jadi nanti ton warna rumahnya itu putih, krem, dan juga abu-abu nih untuk klaster. Seluruh klaster Cendana ton warnanya sama ya. Jadi ada krem, abu-abu, dan juga putih. Dan overall dari klaster Cendana Crest sendiri kita lihat di sini sudah banyak sekali rumah yang diselesain atapnya. Dan ada pun yang lagi OTW untuk pemasangan rangka atap, dan sebentar lagi harusnya ya dalam beberapa minggu semua rumah yang posisi depan dari klaster Cendana Crest ini sudah selesai nih pengatapannya. Ya tinggal dirapin aja fasad depannya dan juga tinggal dikasih cat ya. Tinggal di finishing dan dirapihin lah gitu. Nah, kita lanjut lagi mengarah ke belakang. Ini adalah deretan rumah dengan tanahnya yang abnormal ya, irregular size. Jadi di sini kita lihat tanah belakangnya itu hampir 1 kali ukuran rumahnya teman-teman yang di bawah ini. Ini cukup luas sekali tanahnya, kalian bisa dobelin ruangan kalian kalau kalian mau ya. Mungkin buat keluarga yang gede gitu kan, kalau butuh ruangan lebih, itu bisa banget tuh bagian belakangnya kalian bangun lagi ya. Untuk lantai 1 ataupun dibikin 2 lantai gitu, itu sangat possible banget. Karena untuk perumahan Cendana Crest ini lebar rumahnya kalau nggak salah 5,5 ya, dan panjangnya itu 12,5 atau 13,5 kalau nggak salah. Nah, di sini juga ada row yang paling belakang ya, yang nempel sama danau. Ini pun untuk progresnya sudah dipasangin rangka atapnya juga teman-teman. Jadi bukan sisi bagian depan dekat dengan jalan utama, melainkan bagian belakang ini pun masih dikebutin juga progresnya. Nah, yang rows ini agak hidden ya istilahnya ya, karena ada batas tanah warga yang nggak dijual gitu, jadi agak sedikit terpisah. Dan sebenarnya enak ya, jadi nggak terlalu berisik karena nggak banyak mobil yang keluar masuk lalu lalang di depan row jalan kita. Nah, di sini juga kalau kalian lihat di depan sini ada rumah-rumah yang dibikin untuk tempat istirahat tukang-tukang ya. Jadi kalau seluruh klaster yang di posisi depan ini selesai, nanti rumah tukangnya bakal dirobohin dan akan dibangun klaster tahap ketiga. Nama klasternya itu klaster Black Slate, klaster yang sangat premium di mana lebar rumahnya hingga 7 dan 9 ya teman-teman. Dengan view menghadap ke danau, dan di sini bersebelahan dengan klaster Cendana Crest. Nantinya akan dibangun klaster Black Slate, klaster premium dari Pak Serpong. Kalau kita lihat di sini tanahnya nggak terlalu banyak, jadi unitnya tentu saja sangat terbatas ya untuk klaster Black Slate itu. Jadi mungkin teman-teman yang mau ngambil klaster Black Slate tahap ketiga dari Pak Serpong, bisa langsung aja datengin marketing galerinya ataupun bisa chat saya via WhatsApp. Ntar saya bakal kenalin ke tim sales yang menghandle perumahan Pak Serpong. Oke, sekarang kita sudah berada di posisi paling belakang dari klaster Cendana Crest. Dan di sini adalah jalan Lakeview Drive ya, jalan umumnya itu jalan Lakeview Drive. Percabangan dari jalan utamanya Park Avenue, dari depan tadi belok kiri itu akan ketemu dengan jalan Lakeview Drive. Kemudian kalau kita lihat di samping kiri dan kanan Lakeview Drive ini banyak tanah kosong ya. Jadi sepanjang jalan Lakeview Drive ini nantinya akan dibangun ruko teman-teman. Mungkin yang nonton di sini juga udah ngambil ruko ya, ataupun ngambil rumah dan ruko gitu kan. Dan di sini untuk progres dari rukonya sendiri sudah pemasangan pondasi tiang pancang untuk di bagian depannya ya. Jadi nanti akan selesai mungkin belakangan ya, setelah rumahnya jadi akan dibangun ruko. Sehingga nantinya tentu saja akan ada Indomaret, ada Alfamart, Alfamidi, Family Mart, Lawson, semua datang di sini ya, langsung dibungkus itu rukonya. Karena di sini penduduknya sangat banyak, kita bisa lihat banyak sekali rumah yang akan dibangun di daerah depan ini ya.
Dari 3 klaster ini udah berapa banyak nih rumahnya? Mungkin sampai 5.000 ya. Tahap pertama itu ada 5.000. Jadi bakal banyak sekali calon-calon pelanggan kalian ya. Kalau kalian buka restoran, coffee shop, itu sangat berpotensi sekali buat buka di area Pak Serpong ini. Nah, sekarang kita sedang mengarah ke depan. Ini adalah klaster Cendana Crest, jadi kita bisa kelihatan dua sisinya. Nah, yang satu tadi sisi mengarah ke belakang, sekarang kita balik lagi ke sisi depan. Kurang lebih semoga udah terlihat semua teman-teman. Jadi di klaster Cendana Crest ini pelistrikannya udah underground. Jadi nggak ada tuh kabel-kabel yang melintang di depan rumah kalian ataupun kalian kalau mau main layangan ya. Jadi Pak Serpong ini mengusung klaster layangan friendly. Jadi semua klasternya itu listriknya udah underground dan juga udah double dinding sehingga privasi kalian juga terjaga. Kita selesai dari klaster Cendana Crest, sekarang kita lanjut lihat klaster Citizen Park. Kalau posisi depan ini adalah Citizen Park East. Nah, untuk klaster Citizen Park East sendiri kita lihat sudah banyak sekali rumah yang atapnya sudah selesai karena di sini Citizen Park East rumahnya lebih banyak dibandingkan dengan rumah klaster Cendana Crest. Dan untuk lebar rumahnya kalau nggak salah masih sama ya dengan klaster Cendana, cuman untuk tipe fasad rumahnya nih berbeda teman-teman. Jadi untuk klaster Citizen Park berbeda nih fasad rumahnya dengan klaster Cendana Crest dan juga Cendana Prive. Jadi klaster Citizen Park ini rumahnya fasadnya dominan warna abu-abu dan warna putih. Dibandingkan dengan klaster Cendana itu kan ada aksen oranye ya. Tapi untuk klaster Citizen ini semua rumahnya itu temanya abu-abu dan putih ya teman-teman. Nah, yang saya zoom ini adalah pondasi yang dibuat untuk ruko ya teman-teman. Jadi nanti di sepanjang depan klaster Citizen Park ini akan dibangun ruko juga. Jadi tenang aja, bakal banyak sekali kalau kalian mau cari makan ataupun ke Alfamart, Indomaret, minimarket gitu kan. Itu harusnya banyak teman-teman yang buka di sini ya. Nah, ini untuk rumah dari klaster Citizen Park bisa kita lihat di sini fasadnya sudah sangat terbentuk ya. Jadi lantai 2-nya itu sudah selesai, kayaknya udah dicat juga untuk fasad depannya ya. Jadi tinggal bagian dalamnya dan dipasangin kaca-kaca. Kemudian di sini kita lihat untuk terasnya ya. Terasnya belum ada pengecoran teman-teman. Jadi di sini masih tanah merah semua di terasnya. Dan kita lihat di situ ada beberapa pipa-pipa dan ada sedikit galian. Ini kayaknya lagi penanaman septic tank kalau nggak salah teman-teman. Jadi di depan rumahnya itu masih banyak galian-galian ya. Itu akan dibangun atau ditanamkan septic tanknya dulu tuh. Dan juga ada beberapa pipa-pipa yang akan ditanamkan juga di depan rumahnya. Jadi mungkin setelah perpipa-pipaan dan perselang-selangan selesai dan juga septic tanknya udah beres, barulah akan dibikin untuk terasnya ya, akan dibeton, akan dicor gitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi hingga ke belakang. Di sini ada jalan warga yang masih belum ditutup ya, jadi masih aktif beroperasional. Jadi ada beberapa rumah yang terhambat untuk pembangunan yang berada di atas jalan warga tadi teman-teman. Tapi nantinya tentu saja akan ditutup sehingga semuanya akan menjadi bagian dari klaster Citizen Park. Nah, anyway busway di sini kita masih berada di atas klaster Citizen Park East ya. Jadi rumahnya sangat banyak sekali di Citizen Park East ini. Semua tanahnya sudah terpasang pondasi-pondasi dan OTW pembangunan ya, kecuali yang melintang jalan warga tadi. Nah, sekarang kita sedang mengarah ke arah Citizen Park North. Posisinya itu di belakang. Nah, ini adalah Citizen Park North. Jadi rumah di klaster Citizen Park North pun sudah OTW beberapa row. Itu ada 2 row yang sudah selesai untuk pemasangan rangka atapnya. Dan di sini baru topi-topian aja nih, tapi udah selesai untuk lantai 2-nya, tinggal OTW pemasangan rangka atap. Nah, yang sisi kiri udah selesai ya, rangka atapnya tinggal dipasang-pasangin tuh. Nah, ini ada yang baru lantai 1, ada yang OTW lantai 2, dan ada yang sudah selesai pemasangan rangka atapnya. Ya, bertahap lah ya teman-teman, kemungkinan ya seperti yang kita bahas di video-video kemarin. Jadi tiap row itu kemungkinan ada kontraktor yang berbeda teman-teman. Jadi karena butuh manpower yang sangat banyak ya, jadi nggak bisa dihandle dengan sedikit kontraktor. Jadi proyeknya harus dibagi-bagi nih menjadi beberapa kontraktor sehingga pengerjaannya bisa dilakukan secara bersamaan. Kita selesai melihat Citizen Park North, sekarang kita lanjut ke Citizen Park West ya. Dimana di sini teman-teman bilang Citizen Park West ini anak tiri dari keluarga Citizen Park karena pengerjaannya belakangan ya. Ya, kalau kita lihat di sini posisinya emang agak
terbelakang dari gerbang utama ya. Tapi tenang aja teman-teman, di sini untuk tanah dari klaster Citizen Park West, kita lihat di sini sudah mulai sibuk ya. Ini tanah lantai satunya ada yang lagi dicor ya, lagi nunggu kering. Adapun yang sedang OTW penggalian, pemasangan pondasi-pondasi, dan juga di sini kita lihat juga klaster Citizen Park West sudah dipasangin tembok tuh teman-teman, tembok pembatas. Jadi klaster Citizen Park West ternyata sampai sini aja ya, saya kira sampai ujung sana yang melintasi jalan warga. Tapi ternyata udah dipagerin, jadi kemungkinan area Citizen Park West cuman sampai batas pagar itu aja tuh teman-teman. Nah ini adalah tanah yang belum dikasih cor. Ini kemungkinan sudah tertanam pondasinya karena di situ udah ada timbunan-timbunan tanah. Nah ini adalah contoh pondasi yang lagi dicor teman-teman. Jadi itu ada alat berat yang bawa cor-coran ya, jadi bakal dituang dulu dan nunggu kering tuh cor-corannya, barulah OTW pembuatan pengaspalan lantai satunya. Pengecoran deh, kok aspal. Nah ini bagian depan dari klaster Citizen Park West. Nah di sini ada melintasi jalan warga juga, jadi ada beberapa spot rumah yang terhambat untuk pembangunannya ya. Jadi itu nggak rata tuh penggalian pondasinya teman-teman. Kemudian di seberangnya ini ada tiang-tiang pancang akan dibangun menjadi ruko. Ini ada jalan warga yang melintang, nantinya mungkin ya akan ditutup ya teman-teman, karena jalan warganya akan dibangun rumah-rumah tuh nantinya. Jadi aksesnya akan ditutup sehingga warga-warga bisa lewat underpass yang udah dibikin ya, yang di depan tadi kita mulai drone ini. Nah sekarang kita lanjut untuk melihat klaster terakhir yang berada di posisi paling depan. Ini adalah klaster Cendana Prive. Nah, klaster Cendana Prive sendiri fasadnya sama dengan Cendana Crest, nantinya akan dicat tuh, fasad depannya akan dicat warna krem ya. Jadi ada aksen yang mirip kayak klaster Cendana Crest. Dan Cendana Prive sendiri pun sudah banyak juga rumah yang sudah selesai pengatapan. Tapi di sini belum ada yang udah beres lantai 2-nya karena di sini kita lihat banyak sekali papan-papan yang dipakai tukang buat ngerenov rumahnya ya, ngebikin rumahnya gitu. Jadi masih banyak sekali PR untuk klaster Cendana Prive ini. Ya kemungkinan beberapa rumah lah ya yang sisi dekat dengan jalan utama ini udah selesai dan tinggal dirapiin aja fasad depannya, pembuatan teras, tinggal dicor terasnya dan juga bagian belakang tamannya juga dirapihin teman-teman. Tapi untuk taman belakang rumahnya itu kayaknya tetap tanah merah ya, karena beberapa rumah contoh yang saya lihat kan belakangnya itu dicor. Tapi saya kurang tahu nih di klaster Cendana Prive Crest ataupun Citizen Park ini taman belakangnya apakah dicor ataupun menjadi tanah merah aja ya. Kalau saya lihat di klaster perumahan Citra Garden Serpong itu tanah belakang rumah itu tanah merah teman-teman, jadi nggak dicor. Sehingga kalau kalian mau bikin ruangan ekstra, kalian harus cor dulu ya untuk pembuatan ruangan ekstra di belakang taman dari perumahan kalian. Nah, sekarang kita sudah muter-muter klaster Cendana Prive. Di sini untuk fasadnya sudah kelihatan juga, teman-teman. Nah, kemudian di bawah ini adalah akses keluar masuk klasternya. Ini jalannya menuju ke jalan Lakeview Drive ya. Jadi pintu keluar masuknya itu mengarah ke jalan Lakeview Drive nih. Harusnya sama juga halnya dengan klaster Cendana Crest, itu pintu klasternya harusnya berada di jalan Lakeview Drive ya, biar nggak mengganggu jalan utamanya gitu, biar nggak macet kan. Baik teman-teman, kita sudah melihat klaster Cendana Prive, kurang lebih progresnya sudah terlihat ya teman-teman. Jadi tanah Cendana Prive ini juga lumayan gede tanah sisanya, jadi possible banget buat kalian yang mau bangun ruangan lebih ya, ataupun dibikin 2 lantai lagi ke belakangnya. Dan tentunya nanti kalian harus siapin dana juga buat pembuatan kanopi, karena ini pembelian rumahnya masih exclude kanopi ya kalau nggak salah. Baik teman-teman, mungkin sekian dulu update dari saya terkait dengan progres pembangunan perumahan Park Serpong. Per tanggal 6 Oktober 2024 kita udah membahas klaster Cendana Crest, Cendana Prive, dan juga klaster Citizen Park.
Saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah like, comment, dan subscribe, yang udah support via transfer rekening ataupun via Saweria dan juga join membership. Semoga menjadi berkat buat teman-teman semua. Dan akhir kata, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.